Di video kali ini, kita masih membahas tentang tenses simple future tense, tetapi dengan metode penerjemahan atau in translation. Di simple future tense ini, ada dua kata atau frase yang harus kita gunakan, yaitu will dan going to. Ini perbedaannya adalah kalau will, kegiatannya belum direncanakan atau masih perkiraan saja, atau mendadak atau spontan. Sedangkan going to sudah direncanakan sebelumnya kegiatannya itu dan benar-benar akan terjadi. Ini perbedaannya. Dan dalam going to kita harus menggunakan to be. To be-nya bisa are, am, is sesuai dengan subjeknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita terjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kalimat yang diterjemahkan adalah ini. Kalimatnya kalimat positif. Keluarga saya akan mengunjungi rumah nenek. Ini terencana atau sudah direncanakan. Berarti menggunakan going to. Keluarganya adalah family, sayanya my family. Mengunjunginya itu visit, rumah neneknya grandma's house. Cocokkan jawaban Anda? Ya, ini jawabannya. Hasil terjemahannya adalah ini. My family is going to visit grandma's house. Kita gunakan to be going to, bukan will, karena sudah direncanakan. Kalimat berikutnya yaitu kalimat negatif. Ciri kalimat negatif yaitu dalam bahasa Indonesia ada kata tidak. Kalau dalam bahasa Inggris, not, ada kan not. Ini terencana atau sudah direncanakan. Saya tidak akan datang ke pesta pernikahan Dodi. Ini gunakan going to karena sudah direncanakan, sudah ada niat. Terjemahannya cocok kan? Ya, ini terjemahannya. I'm not going to come to Dodi's wedding. Saya tidak akan datang ke pesta pernikahan Dodi. Sudah direncanakan, sehingga gunakan going to be going to. Kalimat berikutnya yaitu kalimat tanya. Apakah kamu akan pergi ke masjid? Pertanyaan ini spontan sifatnya atau perkiraan, spontan, tidak direncanakan. Berarti gunakan will. Will di sini bisa digunakan untuk kata tanya. Beda dengan present. Kalau present kita gunakan do atau does. Tetapi dalam simple future kita bisa gunakan will. Will bisa digunakan sebagai kata tanya. Jadi apakahnya itu? Coba cocokkan jawaban Anda. Ya, ini jawabannya. Will you go to the mosque? Akankah kamu atau apakah kamu akan pergi ke masjid? Nah ini, jadi will bisa digunakan sebagai kata tanya. Kalimat berikutnya, ini kalimat positif. Saya akan membayar semua hutang-hutangku padamu. Ini spontan, pernyataannya spontan. Kalau spontan kita gunakan will. Ini jawabannya. I will pay all my debts to you. I will pay all my debts to you. Saya akan membayar semua hutang-hutang saya padamu. Nah, kita gunakan will. Berikutnya masih kalimat tanya ini. Kalimat tanyanya jam berapa? Berarti gabungan kata ada kata tanyanya. Di sini jam berapa sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, yaitu kita gunakan kata what time. Karena what-nya berapa, time-nya waktu. Jam berapa? What time? Come here, datang ke sini. Cocokkan jawabannya. Nah, ini kalimat tanyanya. Gunakan what time. Will he come here? Jam berapa dia akan datang ke sini? What time will he come here? Ini terjemahan dari kalimat ini. Kalimat berikutnya yaitu masih kalimat tanya. Siapa saja yang akan ikut denganku pergi memancing? Nah, ini
spontan atau perkiraan. Berarti kita gunakan will. Tapi di sini gabungan ada dengan kata tanya siapa. Masih ingat siapa dalam bahasa Inggris? Di video sebelumnya sudah dijelaskan kata tanya. Ya, siapa itu bahasa Inggrisnya who. Nah, oke, jawabannya kita cek. Ya, who ya. Who will come with me to go fishing? Siapa saja yang akan ikut dengan saya untuk pergi memancing? Ini hasil terjemahan dari ini. Ya, kita gunakan kata tanya who dan will gunakan sebagai kata bantu tanyanya atau auxiliary verb. Who will come with me to go fishing? Siapa yang akan ikut dengan saya untuk pergi memancing?